Hilirisasi juga berkembang sangat cepat karena memang tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air. Ketika Jokowi kembali resmikan pabrik smelter, Uni Eropa makin memanas. Presiden Jokowi resmikan pabrik smelter nikel PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 27 Desember. Dengan adanya industri tersebut, tanah air memiliki perkembangan industri yang sangat cepat. Dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Desember, Jokowi mengatakan bahwa ia ingin Indonesia untuk stop ekspor nikel. Jokowi menyebut bahwa tahun depan adalah yang terakhir, di mana ekspor bahan mentah bauksit sudah terlebih dahulu dihentikan. Dan nantinya Indonesia akan menghentikan seluruh kegiatan ekspor bahan mentah minerba yang lainnya. Berkali-kali saya sampaikan, stop ekspor nikel. Tahun depan akhir saya berikan pemanasan terlebih dahulu, stop bahan mentah bauksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba. Jokowi mengatakan upaya tersebut akan membuat industri dalam negeri berkembang dengan cepat. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa hilirisasi membuat perkembangan yang sangat cepat. Sebab itu, kata Jokowi, tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan tidak bisa mendirikan lagi. Dengan begitu, nantinya Indonesia akan mendirikan industrinya sendiri, di mana nantinya tidak akan ada lagi ekspor bahan mentah minerba. Sebab itu, hari ini Jokowi pun senang akhirnya pabrik smelter nikel PT GNI di Kabupaten Konawe sudah diresmikan. Sehingga diharapkan dari PT tersebut bisa menghasilkan ferronikel dengan kapasitas produksi 1.800.000 ton per tahun. Presiden Jokowi sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT Gunbuster Nikel Industri. Jokowi menerangkan bahwa biji nikel apabila diolah akan menjadi ferronikel yang akan menambah keuntungan sebanyak 14 kali. Dan apabila biji nikel diolah menjadi bulat stainless steel, maka nilai tambahnya akan meningkat nilainya 19 kali lipat. Bahkan dari laporan yang diterimanya, ekspor stainless steel Indonesia melompat sangat tinggi dengan adanya hilirisasi tersebut. Sementara itu, Direktur Utama PT GNI Wisma Baruna mengatakan bahwa saat ini di Indonesia sudah muncul beragam produk turunan dari stainless steel yang akan digunakan untuk memproduksi panci, sendok, dan sebagainya. Ia berharap dengan adanya hilirisasi, semua produk bisa didapatkan di dalam negeri, akan ada alih teknologi, dan semuanya bisa menyejahterakan rakyat. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir menjelaskan bahwa pembangunan smelter milik PT VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam lampiran Perpres tersebut, kawasan industri Konawe yang di dalamnya merupakan investasi PT VDNI merupakan Proyek Strategis Nasional nomor urut 98. Syahrir menerangkan bahwa investasi di kawasan tersebut senilai 47 triliun rupiah. Presiden Jokowi mengatakan adanya smelter dapat menyerap 27.000 tenaga kerja. Dia ingin agar hilirisasi yang ada saat ini bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan yang besar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif agar nilai tambah yang diharapkan dapat terwujud. Hilirisasi industri ini tidak hanya menghasilkan pajak bagi negara, tetapi juga mendorong pembukaan lapangan pekerjaan hingga mendatangkan devisa yang tidak sedikit. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan para investor dapat menjalankan aktivitas usaha dengan aman sehingga bisa meningkatkan nilai investasi di masa mendatang. Karenanya, Jokowi mengharapkan dengan keberadaan pembangunan smelter, rakyat yang berada di sekitar industri dapat merasakan manfaatnya, yakni baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan juga peluang-peluang usaha baru bagi usaha kecil, usaha menengah, dan yang lain-lainnya. Pemerintah Indonesia saat ini pun terus mendengungkan komitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material produk-produk pertambangan secara bertahap. Industri di dalam negeri berkembang dengan sangat cepat, hilirisasi juga berkembang sangat cepat karena memang tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar
kepada negara.